Pernah nggak sih kamu merasa deg-degan setiap kali harus bawa anak ke posyandu atau dokter anak? Bukan takut disuntik, tapi takut melihat angka di timbangan. Rasanya kayak rapor kehidupan orang tua itu dinilai dari sekian gram kenaikan berat badan anak bulan ini. Wah, itu sih horor klasik orang tua. Rasa bersalahnya bisa menghantui berhari-hari kalau jarum timbangannya nggak gerak ke kanan. Tapi tahu nggak, ketakutan itu sebenarnya beralasan. Karena timbangan yang diam atau melandai itu seringkali adalah alarm pertama dari sesuatu yang kita sebut growth faltering atau gagal tumbuh. Dan ini jauh lebih serius daripada sekadar anak terlihat kurus. Nah, ini menarik. Istilah growth faltering ini sering banget disebut-sebut belakangan ini, tapi banyak yang salah kaprah. Orang pikir gagal tumbuh itu berarti anaknya sakit parah atau stunting. Padahal ini proses awalnya kan. Bisa dibilang ini lampu kuning sebelum lampu merah menyala. Tepat sekali analoginya. Bayangkan, kamu lagi nyetir di jalan tol. Mobil-mobil lain melaju kencang, stabil. Tiba-tiba mobilmu mulai melambat. Kamu belum berhenti, kamu masih jalan, tapi kecepatannya turun drastis dibanding yang lain. Nah, growth faltering itu momen perlambatannya. Kalau di grafik pertumbuhan, kurvanya mulai datar atau menukik ke bawah, menjauh dari garis hijau yang seharusnya. Masalahnya, banyak orang tua baru sadar saat mobilnya sudah mogok saat anak sudah jatuh ke status gizi buruk atau stunting. Itu dia yang ngeri. Karena seringkali secara fisik anaknya terlihat lincah, main lari sana-sini, ketawa ketiwi. Jadi kita mikirnya, emang bawaannya kecil kali, atau bapaknya dulu juga kurus. Pembenaran-pembenaran genetik ini sering jadi jebakan Batman ya. Betul, itu jebakan paling umum. Genetik sering dijadikan kambing hitam. Padahal, fakta medisnya, sampai usia 2 tahun, pengaruh nutrisi dan lingkungan itu jauh lebih dominan daripada genetik. Kalau anak tetangga naik 500 gram, anak kita cuma naik 100 gram atau malah tetap, itu bukan karena tulang bapaknya kecil. Itu tanda tubuhnya sedang puasa paksa. Energi yang masuk nggak cukup buat tumbuh, cuma cukup buat napas dan gerak. Seram ya kalau dibilang puasa paksa. Berarti tubuh anak ini sedang dalam mode survival dong. Dia mengorbankan pertumbuhan fisiknya demi menjaga fungsi organ vital tetap jalan. 100 buat kamu. Itu inti filosofis dan biologisnya. Tubuh manusia itu pintar tapi kejam. Kalau asupan energi atau protein kurang, atau kalau ada infeksi tersembunyi, tubuh akan memprioritaskan otak dan jantung. Pertumbuhan tulang, nanti dulu. Menambah massa otot? Lupakan. Akibatnya apa? Berat badan seret. Kalau dibiarkan berbulan-bulan, tinggi badannya yang kemudian macet. Disitulah pintu gerbang menuju stunting terbuka lebar. Primanya berang. Dan yang paling menyedihkan, kalau stunting terjadi, dampaknya ke kognitif atau kecerdasan itu seringkali permanen. Oke, kita masuk ke penyebabnya. Karena rasanya nggak ada orang tua yang sengaja nggak kasih makan anaknya. Kebanyakan kasus growth faltering ini kan terjadi justru pada orang tua yang peduli, yang sudah masak empasi, makanan pendamping ASI setiap hari. Kenapa masih bisa kejadian? Apakah makanannya yang salah atau cara makannya? Ini kompleks. Ada 3 pilar utama, asupan, infeksi, dan psikososial. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, asupan. Banyak orang tua merasa anaknya makan banyak, tapi banyak itu isinya apa? Seringkali kenyang palsu. Kuah sup banyak, nasi banyak, kerupuk banyak, tapi protein hewaninya seuprit. Padahal protein hewani telur, ayam, daging, ikan itu adalah batu bata untuk membangun tubuh. Tanpa batu bata, kamu nggak bisa bangun tembok. Nggak peduli seberapa banyak semen karbohidrat yang kamu punya. Jadi bukan soal porsi mangkok penuh ya, tapi densitas gizinya. Aku sering lihat sih, anak makan nasi dikasih kuah sayur bening doang, yang penting lahap. Padahal gizinya numpang lewat. Betul, itu yang kita sebut silent hunger atau kelaparan tersembunyi. Perut kenyang, tapi sel-sel tubuhnya kelaparan zat besi dan protein. Lalu faktor kedua, infeksi. Ini musuh dalam selimut. Anak makan bagus, protein hewani masuk, tapi berat badan nggak naik. Kenapa? Ternyata ada infeksi saluran kemih nih, yang nggak ada gejalanya, atau TBC yang tenang-tenang saja tapi menggerogoti energi. Jadi kalori yang masuk dipakai buat perang lawan kuman, bukan buat tumbuh.
Wah, ISK itu tricky banget ya. Seringkali nggak demam, anaknya nggak ngeluh sakit pipis, tahu-tahu berat badan stuck 3 bulan berturut-turut. Berarti kalau anak makan lahap tapi BB nggak naik, wajib curiga ada maling di dalam tubuhnya ya. Wajib, jangan ditunda. Bawa ke dokter, cek urin, cek darah, jangan cuma dicekokin vitamin penambah nafsu makan. Vitamin itu nggak akan mematikan kuman TBC atau bakteri di saluran kemih. Itu ibarat rumah bocor, bukannya atapnya ditambal, malah kamu sibuk ngepel lantainya. Nggak akan selesai masalahnya. Lalu, pilar ketiga tadi, psikososial. Ini berhubungan sama suasana makan ya, drama GTM, gerakan tutup mulut, yang bikin ibu-ibu di seluruh dunia hampir gila. Hahaha, iya, drama GTM itu nyata dan dampaknya ke growth faltering besar banget. Di sini sering terjadi lingkaran setan. Anak nggak mau makan, orang tua stres, orang tua memaksa kasih makan sambil marah, pencet hidung, atau distraksi gadget, anak trauma, anak makin nggak mau makan. Trauma makan ini bikin hormon stres kortisol anak naik. Tahu nggak efek kortisol? Dia mengganggu metabolisme dan penyerapan nutrisi. Jadi, makan sambil nangis itu nutrisinya nggak jadi daging, malah jadi penyakit. Gila ya. Jadi emosi saat makan itu sama pentingnya dengan isi piringnya. Ini tamparan keras sih buat kita yang sering nggak sabaran. Kadang kita mikir yang penting masuk, padahal proses masuknya itu menentukan segalanya. Betul, responsive feeding itu kuncinya. Makan itu harusnya jadi proses belajar yang menyenangkan, bukan medan perang. Kita harus peka baca sinyal lapar dan kenyang anak. Kalau kita paksa anak makan di luar kapasitas lambungnya, atau saat dia nggak lapar, kita justru merusak mekanisme alami tubuhnya untuk mengatur asupan. Akhirnya, jangka panjang malah bisa jadi eating disorder atau trauma mendalam. Tapi realitanya susah loh. Melihat grafik di buku Kaya, Kesehatan Ibu dan Anak yang melandai itu bikin panik. Dan panik itu musuh akal sehat. Apa sih tanda paling awal yang bisa kita lihat di rumah sebelum kita ke posyandu bahwa anak kita mungkin mengalami growth faltering? Apakah harus nunggu kurus dulu? Jangan nunggu kurus. Kalau sudah kelihatan iganya, itu sudah telat. Tanda awalnya itu justru perubahan perilaku dan pola makan. Anak yang tadinya lahap tiba-tiba jadi picky, atau durasi makannya jadi super lama, lebih dari 30 menit. Atau dia jadi lebih rewel, gampang capek, nggak seaktif biasanya, dan tentu saja pantau air kencingnya. Kalau warnanya pekat dan jarang pipis, berarti asupan cairannya kurang. Tapi indikator paling valid tetap grafik pertumbuhan. Makanya, mengisi buku Kaya atau aplikasi pemantau tumbuh kembang itu bukan hobi, itu kewajiban. Oke, bicara soal solusi. Kalau misalnya orang tua mendengarkan ini dan sadar, waduh anakku grafiknya datar 2 bulan ini. Langkah pertamanya apa? Langsung ganti susu formula mahal atau beli suplemen impor? Tahan dompetmu, jangan impulsif. Langkah pertama, evaluasi menu harian. Coba food recall. Catat jujur apa saja yang masuk ke mulut anak selama 24 jam. Hitung protein hewaninya. Sudah cukup belum? Seringkali solusinya murah. Tambah 1 butir telur atau 1 potong hati ayam di setiap kali makan. Lemak tambahan seperti santan atau minyak juga penting banget buat booster kalori. Jadi kembali ke back to basics ya. Telur, ikan kembung, santan, makanan lokal kita sebenarnya superfood semua. Sangat. Ikan kembung itu kandungan omega 3 dan proteinnya seringkali lebih tinggi dari salmon impor yang mahal itu. Jadi growth faltering bukan penyakit orang miskin saja, dan solusinya nggak harus mahal. Langkah kedua, perbaiki jadwal makan. Terapkan feeding rules. Jangan ada camilan di antara jam makan utama. Biarkan anak merasa lapar. Lapar itu bumbu penyedap paling alami. Kalau anak ngemil biskuit terus sepanjang hari, pas jam makan utama dia pasti nolak nasi dan lauk. Masuk akal, lambung anak kan kecil, kalau diisi sampah, kalori kosong, nggak ada tempat buat gizi beneran. Terus, kapan kita harus lari ke dokter spesialis? Ada istilah red flags. Kalau berat badan tidak naik 2 bulan berturut-turut, atau malah turun drastis, kalau ada tanda dehidrasi, demam berulang, atau ada keterlambatan perkembangan, misal umur setahun belum bisa duduk tegak, di titik ini, intervensi medis diperlukan. Dokter mungkin akan meresepkan PKMK, pangan olahan untuk keperluan medis khusus, kalau memang makanan rumahan sudah nggak bisa ngejar ketertinggalannya. Ingat, growth faltering itu balapan dengan waktu, terutama di 1000 hari pertama kehidupan.
Otak anak sedang tumbuh 80% dari kapasitas dewasa di masa ini. Kalau bahan bakarnya kurang, bangunan otaknya nggak akan sempurna. Itu poin yang bikin merinding. Kita nggak cuma bicara soal anak pendek atau kurus, tapi soal masa depan generasi. Anak yang mengalami growth faltering dan berujung stunting berpotensi punya IQ lebih rendah, kekebalan tubuh lemah, dan di masa depan berisiko kena penyakit metabolik seperti diabetes dan jantung. Betul, dan kalau kita tarik lebih luas lagi, ini masalah ekonomi bangsa. Generasi yang gagal tumbuh adalah generasi yang kurang produktif. Jadi, mencegah growth faltering itu bukan cuma tugas ibu di dapur. Ini tugas ayah yang harus support mental ibu biar ASI lancar dan gak stres saat menyuapi. Tugas masyarakat untuk tidak body shaming anak orang lain dengan bilang, ih kok kurus banget. Dan tugas negara menjamin akses pangan protein terjangkau. Body shaming anak itu jahat banget sih. Kok kecil banget nggak dikasih makan ya? Komentar kayak gitu bisa bikin ibu down dan akhirnya malah makin stres ngasih makan anaknya. Sangat. Dukungan lingkungan itu krusial. Kita harus ubah mindset. Anak gemuk bergelambir bukan berarti sehat kalau isinya cuma gula dan lemak. Anak dengan berat ideal sesuai grafik, lincah, dan cerdas. Itulah tujuannya. Jadi, berhenti terobsesi dengan angka timbangan yang harus naik drastis, tapi fokuslah pada tren kurvanya. Konsistensi kenaikan itu lebih penting daripada lonjakan tiba-tiba. Percakapan ini membuka mata banget. Dari sekadar angka di timbangan, ternyata ada cerita tentang biologi, psikologi, bahkan ekonomi di baliknya. Growth faltering adalah sinyal diam yang berteriak kencang kalau kita mau mendengar. Benar. Dan pesan saya untuk semua orang tua. Jangan menyalahkan diri sendiri kalau anak mengalami growth faltering. Ini bukan rapor merah kegagalan kalian sebagai orang tua. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi dengan ilmu, bukan dengan perasaan bersalah. Cari ilmunya, cari bantuan profesional, dan perbaiki pelan-pelan. Anak-anak kita punya daya lenting yang luar biasa, asal kita cepat sadar dan bertindak. Setuju, lebih baik kita dibilang orang tua yang lebay atau parno karena rajin ke dokter dan pantau grafik daripada kita menyesal 5 tahun lagi saat melihat anak kita tertinggal dari teman-temannya. Betul sekali, karena waktu tidak bisa diputar ulang. Pertumbuhan itu kesempatan satu kali seumur hidup. Terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Rasanya kita jadi punya kacamata baru buat melihat isu tumbuh kembang anak. Buat pendengar di rumah, coba cek lagi buku kayanya sekarang. Lihat grafiknya. Kalau ada yang mencurigakan, jangan ragu untuk bertindak. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Tetap semangat, tetap waras, dan selamat membersamai tumbuh kembang si kecil.